Selamat datang di video kami teman-teman. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini, kami akan mengulik UMKM dari kota Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Yang pertama, ada Anggi Christian, NPM 45. Yang kedua, Harijuno Yumantri Utomo, NPM 166. Yang ketiga, Waskito Adinugroho, NPM 163. Yang keempat, Izatunisa, NPM 301. Dan saya sendiri, Aris Setiabudi, NPM 41. Nama-nama tersebut yang akan menghantarkan kalian semua untuk mendapatkan informasi inspiratif dari hasil wawancara UMKM yang telah kami lakukan. Halo teman-teman, kita mau ajak kalian bahas kota Surabaya nih. Yuk simak ya. Surabaya adalah pusat kegiatan perekonomian, letak yang sangatlah strategis dengan perdagangan sebagai aktivitas utamanya. Predikat kota perdagangan sudah tersemat sejak dahulu. Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 di Indonesia, pusat perekonomian terbesar di Indonesia Timur. Era globalisasi yang tanpa batas pada dasarnya menjanjikan peluang besar bagi kota pahlawan. Untuk itu, Surabaya terus mengembangkan kerjasama dengan kota lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Posisi Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi membuatnya menjadi primadona. Pesona menjanjikan, peluang menjadikan kota berpenduduk hampir 3 juta ini menjadi magnet bagi orang-orang dari berbagai daerah untuk mengadu peruntungan. Akibatnya, persaingan berebut peluang semakin menjadi ketat. UMKM di kota ini juga tak kalah hebatnya. Banyak sekali usaha kreatif yang didirikan. Berdalih memanfaatkan teknologi, banyak dari masyarakat yang mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan platform digital. Dalam proses pemasaran produk, ambil contoh saja bisnis online. Usaha yang sekarang lagi tren ini dengan income yang sangat menggiurkan. Tak hanya itu, tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam jual beli online juga menjadi fitur utama dalam berbisnis online, serta memastikan roda perekonomian terus bergerak di masa pandemi seperti ini. Masyarakat memang dituntut aktif dalam berbagai hal. Dukungan atau sokongan pemerintah dalam pengembangan UMKM di kota Surabaya ini menjadi semangat tersendiri bagi pelaku usaha, khususnya generasi Z, yang baru-baru ini membuat inovasi dengan sentuhan industri kreatif video. Oleh karena itu, kita mau ajak kalian buat tahu seperti apa sih salah satu UMKM di Surabaya dengan bentuk bisnis online. Wawancara. Wawancara adalah metode terbaik menurut kami untuk mendengarkan berbagai informasi penting seputar topik tertentu. Wawancara kali ini membahas seputar UMKM, yakni bisnis online, penjualan produk hasil desain pribadi. Wawancara ini dilakukan di salah satu hunian modern EduCity, Pakuwon City, Surabaya, pada hari Selasa, 23 Maret 2021. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita sudah bergabung dengan narasumber yang cantik ini, dengan Kakak Anggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang usaha yang sedang dikembangkan oleh Kakak Anggi ini. Dan mari kita simak baik-baik informasi pentingnya. Semoga informasi kali ini dapat menginspirasi teman-teman bagi generasi muda untuk bisa mengembangkan dirinya dan membuka usaha sendiri nantinya ya. Silakan simak cuplikan video ini untuk mengetahui lebih lanjut bisnis apa yang sedang dilakukan oleh narasumber kita. Semuanya, kenalin aku Anggita, owner dari Kadisha.
Saat ini all shop aku bergerak di usaha fashion di bidang fashion muslim, dan sekarang usia all shop aku baru 11 bulan. Buat kalian jangan lupa terus kepoin online shop aku di @kadisha di Instagram, Twitter, Facebook, atau bisa langsung visit websitenya di kadisha.com. Terima kasih. Hasil pertanyaan mengenai profil bisnis mengemukakan, Kadesha, bisnis online yang terbentuk pada bulan April tahun 2020 ini dengan pendiri yang bernama Naura Anggita Rahima, seorang mahasiswi ITS jurusan Arsitektur 2018 yang memulai usahanya dengan modal yang sangat kecil, yakni 1 juta rupiah. Hal yang sangat penting untuk diketahui kita semua adalah bisnis yang kesannya sudah menjamur ini memiliki hal yang berbeda dengan yang lainnya. Sentuhan industri kreatif seperti konten-konten video yang dia buat melalui platform TikTok. Sebenarnya Kak Anggita, apa sih motivasi Kak Anggita pertama kali mendirikan bisnis Kadisha ini? Jadi awalnya aku bikin bisnis Kadisha ini gara-gara pandemi ya. Pas pandemi itu kan kita nggak ngapa-ngapain nih 2 minggu di rumah aja, karena kebetulan aku orangnya itu ekstrovert parah, jadi aku sering baik ikut kegiatan di luar gitu, volunteer event, just traffic, baik banget. Nah pas itu tuh semua eventku postpone ya, pasti ditunda status, jadi aku tuh stres banget ngurusin eventku yang ditunda itu. Terus pas itu aku juga gak dapet uang saku, jadi kalau mau GoFood tuh suka mikir gitu. Nah terus di sisa uang saku aku pas itu ada sekitar jutaan, itu aku mikir kalau kalau keadaan kayak gini kegiatan apa yang bisa dilakuin gitu kan. Terus aku tuh kuliah arsitektur nih, gak ada bisnis sama sekali. Orang tua aku juga bukan dari berbisnis gitu. Akhirnya aku cuman lihat motivasi bisnis gitu di YouTube. Terus akhirnya aku pikir, oh kayaknya bisa nih bisnis pas pandemi kayak gini, cuman aku harus pintar-pintar cari peluangnya gitu. Ya udah pas itu langsung ikut mamaku beli kain, karena kebetulan pas WFH itu mamaku ngelakuin hal-hal yang nggak biasa dilakuin, kayak jahit, berkebun gitu. Mamaku kan hobi jahit, jadi aku ikut ke toko kain, aku beli kain celuti aja gitu, tapi cuma 3 meteran kalau nggak salah. Aku minta tolong mamaku buat jahitin kerudung buat aku, karena kondisinya pas itu aku baru aja pakai kerudung gitu loh. Terus pacar aku pas itu tuh bilang, kamu tuh ngabisin uang sebanyak ini adalah salah satu brand hijab gitu, emang bagus, tapi ternyata kainnya ini sama yang kayak di toko kain gitu. Kamu ngabisin sebanyak ini nih buat beli hijab ini, iya. Terus kenapa nggak bikin sendiri? Ya udah, aku cuma bekal itu, aku minta tolong mama aku bikinin, jadilah hijab utamaku ini yang ternyata banyak orang yang suka gitu sampai sekarang. Itu sih awalnya. Ini sangat menarik ya teman-teman. Iya. Jadi seperti ini, bisnis yang dikembangkan karena model itu kan biasanya hal yang paling sangat ditakuti bagi orang-orang untuk bisa mengembangkan usahanya. Tapi dengan modal yang 1 juta ya Kak ya? Iya benar. Betul, 1 juta bisa mengembangkan usahanya seperti ini. Dan hal yang menarik yang membuat kita datang ke sini Kak. Jadi kami tahu bisnis kakak ini dari mulut ke mulut, dan kita melihat konten kakak di TikTok dan lain sebagainya, itu kok sangat menarik, dan ini menjadi hal yang mungkin different atau beda dengan bisnis yang dimiliki orang lain. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat bisnis kakak ini berbeda dengan bisnis yang dimiliki orang lain? Atau kita akan tahu saat ini banyak sekali orang-orang yang membuka usaha ataupun berbisnis online yang sama seperti yang dikembangkan oleh kakak. Betul. Oke, kalau dari segi desainnya sendiri, Kadisha ini semua barangnya aku desain sendiri. Jadi apapun yang ada di pikiran aku langsung sketch sendiri, aku langsung bikin kepenjahit gitu sendiri gitu. Jadi karena itu iya, betul, yang bikin all shop kakak beda dari yang lain gitu ya Kak. Terus menurut aku unik itu juga media pemasaran aku tuh TikTok ya. Iya. Jadi orang kalau misalkan lihat apaan sih TikTok, Terus cuma banget lah itu kayak gila kok bisa gitu, kok bisa Kak. kepikiran kenapa sih menggunakan platform TikTok ya, Betul. sedangkan TikTok itu sendiri joget-joget gitu ya biasanya. Iya betul. Kalau ini kakak pakai platform atau untuk menjual barang kakak? Memasarkan produk kakak. Nah, Oke.
Jadi aku sejauh ini cuma pakai Shopee sama Tokopedia karena orang juga banyak kenal e-commerce, jadi pakai itu sejauh ini. Oke, apakah tidak ada niatan untuk kakak membuat website sendiri ataupun aplikasi sendiri dari bisnis kakak ini? Mungkin ada rencana jangka panjangnya mungkin? Sebenarnya udah ada websitenya kadesha.com gitu, cuman mungkin orang sangat interest di situ. Hal lainnya juga banyak sekali kita tanyakan mengenai bagaimana proses pemasaran dan strategi pemasaran. Hal menarik juga kami temukan di sana. Kadesha mempunyai strategi dengan memasarkan produknya ke berbagai platform bisnis. Let me say Shopee, Instagram, dan yang utama adalah website pribadi hasil karya sendiri yang mempunyai fitur penjualan dan pembayaran yang terintegrasi. Dan tak ketinggalan TikTok sebagai media promosi melalui konten video kreatif. Mau tahu videonya? Mari kita saksikan. Sedikit cerita nih guys. Jadi workshop aku Kadesha selalu cuci semua barang sebelum dijual. Ya sampai di customer tuh harum dan bisa langsung dipakai. Nah karena aku tinggal di apartemen, balkonnya sempit, jadi aku cuci ini tuh bertahap. Berdua di lift, tetangga aku tuh nanya, jual apa sih mbak? Serbet ya? Ampun bun, ini bukan serbet, ini tank top halal. Namanya udah stok 100 pieces lebih dan bintang 5. Keren ya, padahal itu keren ya teman-teman ya. iya, itu kan dari luar gitu ya, yang nggak muslimah, tapi dia kakak ini bisa mengemas dengan baik sehingga jadi fashion muslim. Itu mungkin jadi salah satu Itu, peluang peluang yang belum dibaca sama orang-orang ya. Keren banget kakak ini dalam membaca peluang. Jadi kakak belajarnya apa tetap ya? Iya, tapi dia karena kebetulan aku juga bukan dari fashion, Desainer, bisnis, bukan juga. Mungkin kita perlu tahu tentang apa sih kendala kendala yang selama ini kakak hadapi. Mungkin mulai dari awal iya. pendirian usaha ini sampai saat ini. Sampai mungkin saat ini. Apa sih kendala-kendala yang sangat utama yang menurut kakak? Mungkin dari internal atau eksternal. Selanjutnya, ketika kita menanyakan permasalahan atau kendala bisnis, Kadesha memiliki dua masalah utama, yakni yang pertama, kendala mengenai branding atau mengubah selera konsumen dari yang tadinya memakai platform ternama untuk beralih ke website bisnis pribadinya. Kendala yang kedua, mengenai hubungan relasi. Relasi yang sangat kurang juga kendala terbesarnya. Nah, setelah kita sama-sama berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang udah dihadapi Kak Anggita ini, mungkin kita bisa memberi beberapa solusi ya Kak. Dari dua kendala utamanya tersebut, kami telah memberikan saran agar usahanya mampu berkembang lebih baik lagi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kendala mengenai branding atau mengubah selera konsumen dari yang tadinya menggunakan platform ternama untuk beralih kepada website pribadi yang sudah dibuat oleh Kadesha. Kami menyarankan hal berikut. Yang pertama, membuat website dengan gaya yang lebih user friendly. Yang kedua, menambah fitur retur dan refund. Dan yang terakhir, membuat fitur komunikasi interaktif atau live chat di dalam website tersebut. Kendala yang kedua, mengenai hubungan relasi. Relasi yang sangat kurang juga kendala terbesar menurut narasumber. Oleh karena itu, kami memberi saran sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan kerjasama internal di kampus dengan menjalin hubungan bisnis kepada unit kegiatan mahasiswa untuk memasarkan produk. Yang kedua, mengikuti asosiasi atau himpunan pengusaha atau wirausaha di daerah kota seperti HIPMI ataupun asosiasi khusus yang difasilitasi oleh dinas terkait. Banyak sekali hal menarik lainnya dari hasil wawancara ini, seputar tujuan ke depan dengan membuka stand offline bagi usaha ini, motivasi usaha, visi dan misinya, tantangan terbesar, lalu pemecahan masalah dari bisnis yang dikembangkan, yang selebihnya akan dibahas dalam kesimpulan. Dari hal yang sudah disampaikan tadi, kesimpulan menghasilkan bahwa pada dasarnya, usaha tersebut tidak berorientasi pada modal yang besar pada awal usahanya. Kreativitas yang unik dalam strategi pemasaran dan desain produk sehingga mampu bersaing dalam usaha sejenis. Narasumber memiliki wawasan bisnis yang luas, dengan kendala yang ada menjadikan narasumber lebih semangat dalam mencari solusi dan terus mengembangkan bisnisnya. Ketekunan dan keuletan menjadi modal utama dalam mengembangkan usahanya. Kecil gitu, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Banyak juga semuanya.
Alhamdulillah. Sebelum video ini diakhiri, ada pesan-pesan dari tim kami untuk kalian semuanya tentang kesehatan di masa pandemi. Jangan lupa protokol kesehatannya ya guys. Mencuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa gunakan hand sanitizer apabila di luar rumah. Dan jangan lupa pakai masker ketika kamu hendak keluar rumah ya. Sekian video dari kami, semoga apa yang tersaji dalam video tadi mampu memberi dorongan semangat untuk kalian bisa berkarya lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa.